Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya walaupun keadaan kita masih dalam kondisi Covid. Tapi kondisi belajar kita tetap semangat luar biasa. Agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, Bapak harapkan kepada ketua kelas untuk pimpin doa dulu, biar kedepannya berjalan dengan baik. Silakan ketua. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Erwin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mau hadir Bu, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Tapi jangan lupa nanti ya di akhir sesi kita tolong presentasi kehadirannya di Google Classroom karena itu bukti fisik kita hadir pada kegiatan hari ini. Baiklah, Bapak ingatkan apakah jaringan di sana keadaannya bagus atau jaringannya bagus di sana? Bagus, Pak. Yang jelas suara Bapak terdengar jelas di sana kan? Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya. Selama pembelajaran Bapak harapkan kepada kalian agar kameranya di-on-kan dan suaranya di-unmute. Jadi kalau seandainya ingin bertanya silakan diaktifkan kembali. Tapi kalau tidak ada ingin berbicara dimatikan kembali. Paham semua? Paham. Oke, mantap ya. Pagi, luar biasa, saya yakin saya bisa. Saya yakin pasti. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran kemarin tentang teks sejarah, yang mana kita sudah membahasnya. Hari ini kita juga belajar tentang masih masalah teks berisikan isu yang hangat dibicarakan. Teks ini dibuat oleh seorang editorial yang dimuat di media massa, baik itu koran atau media online. Teks berita. Teks apa? Teks editorial. Iya, pintar sekali ya. Yaitu teks editorial. Ya, Pak. Apa manfaat kira-kira kita belajar tentang teks editorial ini? Belum tahu, Kita Pak. mengetahui informasi, Pak, yang sedang hangat diperbincangkan. Iya, betul. Ya. Jadi manfaat kita belajar teks editorial itu mendapatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan kita, dan agar kita bisa membedakan bahwa itu hoax dan tidak. 1. Menentukan gagasan pokok teks editorial dengan benar dan tepat. 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dengan benar dan tepat. 3. Menemukan alternatif solusi dan simpulan dalam teks editorial. Kegiatan pelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita menggunakan model problem based learning. Jadi, nanti anak-anak akan belajar satu permasalahan tentang mengidentifikasi informasi teks editorial, yaitu meliputi gagasan pokok, fakta, pendapat, serta solusi dan kesimpulan dalam teks editorial. Lalu, nanti kita akan mendiskusikan bersama kelompok dan mengerjakan LKPD. Di akhir kegiatan, kita akan post test nanti ya, akan melakukan post test. Baik. Apakah kalian mengerti? Apakah kalian siap untuk belajar? Kita lanjutkan. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Sudahkah Anda membaca koran hari ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak, di Google. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah pernahkah Anda membaca teks editorial? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Nah, sekarang
akan Bapak berikan teks editorial dengan judul agar UMKM tak mati karena pandemi, yang ada linknya di sini. Silakan kalian baca nanti di Classroom, di Google Classroom. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk membacanya. Silakan. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ya, tepuk tangan buat Agus. Kira-kira dari informasi dari teks editorial, permasalahan apa yang kita dapat dari materi yang kalian baca tadi? Kira-kira apa? Oke, kalau tidak tahu, ya, permasalahan yang dibahas dalam teks editorial, permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa, berita yang sedang hangat dibicarakan, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini diselusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya bukan sebagai gosip murahan. Nah, kira-kira di mana kita bisa menemukan contoh teks ya editorial tersebut? Koran, Pak. Di Mana halaman lagi? depan koran, Pak. Di internet juga, Halaman Pak. paling depan. Iya, betul. Ada bisa kita temukan di koran, ada kita bisa di media online. Ini contohnya ya, teks editorial di media online. Apabila kalian ingin melihat teks editorial, kalian bisa aja buka rubrik kolomnya di Tempo ada. Tempo.com, Kompas, di Media Indonesia. Ini salah satu teksnya di medianya. Nah, dan kita bisa temukan juga di media cetak, koran. Nah, suka baca koran kan? Suka, Pak. Ya, jadi kita temukan di media cetak. Agar apa? Agar kalau kita tidak punya media online, kita bisa beli koran. Kita akan bisa menemukan teks editorial di sana. Nah, informasi teks editorial ini untuk dapat menyeleksi ragam informasi bahan teks editorial perlu mendeskripsikan informasi dalam teks editorial terlebih dahulu berbentuk gagasan, fakta, dan opini, alternatif solusi, kesimpulan, isu aktual, bukti, pendukung pendapat. Jadi Anda lihat di sini bahwa informasi teks editorial yang ada pada gambar di sini, kalian sudah bisa melihat apa-apa saja yang akan kita pelajari. Dan intinya inilah yang akan kita bahas nanti di LKPD atau penugasannya, yaitu kita akan mencari gagasan pokok, fakta opini, alternatif solusi, dan simpulan. Untuk itu, nanti silakan kalian menuju Google Classroom untuk mendiskusikan tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu agar UMKM tak mati karena pandemi. Nah, kalian masuk ke Google Classroom, menuju kelompoknya yang sudah Bapak sediakan. Bapak beri waktu kalian 30 menit untuk mendiskusikannya. Untuk kegiatan selanjutnya, kita minta hasil presentasinya kepada kelompok 2. Silakan presentasikan apa yang didiskusikan tadi. Silakan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang fakta yang ditemukan dalam teks UMKM tak mati karena pandemi. Yang pertama,
dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Kemudian yang kedua, untuk mendorong sektor UMKM dari terpaan pandemi COVID-19, pemerintah pun telah mengeluarkan 5 skema. Itu, Pak. Oke, ya bagus sekali. Sekarang silakan ada tanggapan dari kelompok lain. Saya Pak dari kelompok 3. Ya, silakan Erwin, tanggapi. Ya, kami dari kelompok 3 kurang setuju Pak dari poin kedua yang disampaikan kelompok 2. Karena dari hasil diskusi kami bahwa poin kedua yang disampaikan merupakan opini. Ya, sekarang kelompok 2 ada tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, kami dari kelompok 2 berpendapat poin 2 itu fakta dikarenakan di situ terdapat data yang memperkuat argumen kami menjadi poin tersebut, yaitu adalah fakta. Oke, itu. Erwin? Ya Pak, setuju Pak, setuju. Oke. Ya, kita akan melihat bukti apa yang disampaikan dari kelompok 3 tadi, bahwa di sini apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa sumbernya ada data. Ya. Data yang disampaikan itu kita lihat dari tampilan PowerPoint-nya kelihatan Erwin? Kelihatan Pak. Nah, ya, itu buktinya yang sudah pakai garis merah, itu udah bukti datanya. Kalimat fakta ditunjukkan melalui penyebutan data berikut sumber datanya, penyebutan data penyebab pertanyaan berapa, di mana atau dari mana. Kira-kira dipahami semua? Paham Pak. Paham, Pak. Simpulan dari pembelajaran ini adalah permasalahan yang terdapat di teks editorial berupa isu yang sedang hangat dibicarakan, sifatnya faktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian bahwa di dalam informasi teks editorial terdapat informasi berupa pendapat, fakta, solusi, dan simpulan, serta isu yang aktual. Itu aja. Nah, silakan buka kembali Google Classroom-nya, menjawab. Ada beberapa soal di sana sudah Pak sajikan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post-testnya. Silakan menuju Google Classroom. Silakan refleksi hari ini tentang pelajaran kita dapat hari ini. Silakan Bu Endah. Ya Pak, dari hasil pembelajaran hari ini saya sudah memahami terutama materi tentang bagaimana cara mengidentifikasi informasi teks editorial, yaitu dengan menemukan gagasan pokok, kemudian fakta dan opini, sertai dengan kesimpulan dan saran. Dan buat kita semua bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, dan Bapak harapkan untuk pertemuan ke depan untuk literasinya ditingkatkan kembali. Karena apa? Kita akan belajar tentang struktur teks editorialnya. Nah, demikian untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, diharapkan kepada ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.